Kali ini saya akan menjelaskan materi presentasi mata kuliah Manajemen Perubahan. Bab materi yang akan saya jelaskan yaitu dari bab kelima, yang judulnya Faktor Penentu Keberhasilan Manajemen Perubahan. Poin pertama yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan organisasi. Yang seperti kita ketahui, setiap organisasi selalu membutuhkan suatu perubahan tersebut sebagai reaksi terhadap perubahan dalam lingkungan organisasi tersebut. Perubahan organisasi mengacu kepada hal yang berkaitan dengan aktivitas pelaksanaan tugas di dalam suatu organisasi. Dan saya akan menjelaskan penyebab perubahan. Ada yang dari internal dan ada yang dari eksternal. Perubahan internal yang pertama itu adalah perubahan internal yang direncanakan atau planned internal change. Misalkan, sebuah perusahaan melakukan akuisisi dari perusahaan lain. Lalu poin kedua tentang perubahan internal yang tidak direncanakan atau unplanned internal change. Misalkan, ada perubahan karakteristik dari segi demografis. Selanjutnya ada perubahan dari eksternal, yaitu yang pertama perubahan eksternal yang direncanakan atau planned external change, misalnya pengenalan teknologi baru. Poin kedua tentang perubahan eksternal yang tidak direncanakan atau unplanned external change juga, misalkan perubahan kebijakan moneter. Selanjutnya saya akan membahas tingkat perubahan organisasi. Yang pertama ada perubahan pada sikap individu meliputi aspek pengetahuan, sikap atau perilaku, dan ketidakpuasan. Poin kedua yaitu perubahan pada tingkat kelompok sebagai media atau wahana perubahan. Poin ketiga ada perubahan tingkat organisasi, yaitu meliputi perubahan peran dalam aktivitas formal organisasi, lalu perubahan pada tingkat organisasi yang berbeda. Yang selanjutnya akan saya bahas yaitu pengembangan organisasi. Tujuannya adalah pengembangan organisasi untuk perbaikan fungsi organisasi itu sendiri. Pendekatan utama terhadap hal ini adalah mengembangkan budaya organisasi yang dapat memaksimalkan keterlibatan orang dalam pembuatan keputusan yang efektif dalam organisasi. Selanjutnya ada metode perubahan dan pengembangan organisasi. Yang pertama ada sensitivity training, yaitu merupakan teknik OD yang pertama diperkenalkan dan paling sering digunakan. Dapat membimbing peserta meningkatkan kepekaan atau sensitivity terhadap orang lain serta keterampilan dalam hubungan antar pribadi. Yang kedua ada team building. Adalah pendekatan yang bertujuan untuk memperdalam efektivitas serta kepuasan tiap individu dalam kelompok kerjanya. Poin selanjutnya ada survei feedback, atau tiap peserta diminta menjawab kuesioner yang dimaksud untuk mengukur persepsi serta sikap mereka. Selanjutnya ada faktor kunci perubahan. Yang pertama ada karakteristik organisasi, yang kedua ada karakteristik dari perubahan itu sendiri. Yang selanjutnya ada tingkat perubahan. Tingkat perubahan yang pertama ada dalam perubahan dalam pengetahuan, yaitu perubahan yang paling mudah dibuat karena bisa merupakan akibat dari membaca buku atau mendengarkan dosen. Yang kedua ada perubahan dalam sikap, biasanya digerakkan oleh emosi dengan cara yang positif dan atau negatif. Perubahan yang ketiga yaitu ada perubahan dalam individu. Tingkat kesulitan berikutnya adalah perilaku individu. Yang keempat ada perubahan dalam kelompok. Tahap yang paling sulit untuk diubah karena melibatkan banyak orang yang memiliki banyak sifat. Selanjutnya ada faktor keberhasilan dan kegagalan manajemen perubahan. Yang pertama ada teknologi, yaitu merupakan pengetahuan, perangkat, teknik, dan tindakan yang digunakan untuk mengubah input menjadi output. Poin yang kedua ada pemerintah atau governance. Yang pertama itu ada tata kelola yang baik, kemudian memikirkan kembali peran dan posisinya di pasar, memulai diregulasi, memulai privatisasi, dan devolusi.
Dan faktor yang terakhir ada faktor dari globalisasi, yaitu peningkatan ketergantungan di antara negara-negara modern, lalu mendapatkan keunggulan di era informasi untuk mengolah informasi. Cukup sekian presentasi dari saya. Itulah tadi penjelasan dari bab 5 yang menjelaskan tentang faktor penentu keberhasilan manajemen perubahan. Saya Rizka Melia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.